Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel Bro Arwana di sini. Ya, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung, kalian yang baru menonton channel ini dan baru berjumpa channel ini, jangan lupa beri dukungan channel ini dengan mengklik subscribe, like dan share kepada teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang sudah sabar mendukung channel ini dan telah setia mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke videonya. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas teman-teman peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kita pecinta ikan arwana pemula. Biasanya khususnya kita yang bagi pemula, untuk sebelum membeli ikan arwana itu kita harus mempersiapkan beberapa alat seperti ini teman-teman. Yang pertama yang harus kita siapkan ialah nggak lain dan nggak bukan ialah akuarium. Jadi akuarium ini adalah salah satu bahan yang sangat penting kalau kita ingin memelihara ikan, terutama ikan arwana. Jadi kalau kita untuk memilih akuarium untuk ikan arwana, ialah yang saya sarankan teman-teman, ialah akuariumnya ini berukuran paling kecil itu 50 cm panjang, 30 cm lebar, dan 40 cm tinggi. Itu paling minimal kalau kita membeli anakan ikan arwana. Kalau ukurannya misalnya sekitar 15 sampai 18 cm. Jadi kalau seandainya kita membeli di atas lebih itu, jadi ukuran yang paling kecil itu sekitar 100 cm maksud saya. Jadi teman-teman gini, kalau kita memelihara ikan arwana ini, terutama akuarium ini memang sangat penting, harus kita perhatikan karena supaya kita tidak mubazir teman-teman. Kalau kita membeli akuarium memang dari awalnya kecil, kemudian beberapa bulan kemudian harus diganti lagi, ini kan sangat mubazir bagi kita. Jadi sekalian membeli akuarium yang besar lagi bagus ya. Jadi ukuran misalnya kita beli 100 cm, jadi untuk beberapa tahun, bisa sampai 1 tahun lebih atau 2 tahun, mungkin baru bisa kita gantikan ke yang lebih panjang atau 1,5 meter sampai 2 meter. Tapi kalau seandainya kita membeli akuarium yang pertamanya kecil, maka sudah dipastikan kita akan cepat sekali untuk mengganti akuarium yang baru. Itu teman-teman, karena ikan arwana ukuran dari 10 cm, 15 cm sampai ke ukuran 30 cm ini perkembangannya sangat cepat teman-teman. Cuma memakai 3-4 bulan saja mereka sudah sampai, ikan arwana kita sudah bisa menyampai 30 cm kalau makanannya sehat. Jadi begini teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah yang harus diperhatikan untuk pecinta arwana pemula. Biasanya ini jarang sangat diperhatikan. Selain kita membeli akuarium, kemudian biasanya kita tidak mempunyai raknya ataupun yang namanya kaki akuarium itu atau meja akuarium itu sendiri. Jadi biasanya kita membeli akuarium biasanya terpisah. Kadang-kadang ada juga yang langsung sama raknya. Kalau memang langsung sama raknya, biasanya itu akuarium ini memang sudah disetel dari pabriknya atau dari sananya. Kemudian kalau kita yang membeli tidak menggunakan rak atau tidak menggunakan mejanya, maka yang perlu diperhatikan bagi kita pencinta ikan arwana pemula ialah dengan membeli styrofoam, teman-teman. Ya, jadi styrofoam ini sangat berguna untuk meminimalisir kaca pecah dasar akuarium, teman-teman. Jadi di dasar akuarium ini harus di sebelah bawahnya itu di atas meja, kemudian di atas meja ini kita taruh styrofoam, baru kita taruhkan kaca akuarium. Karena kalau seandainya tidak memakai styrofoam atau sejenis pengalas atau busa, sejenis bahan barang-barang yang lembut yang bisa beradaptasi nanti ketika kita isi air, ini sangat berbahaya bagi kaca. Jadi kalau seandainya permukaan meja kita ini nggak rata atau miring misalnya posisinya, kalau seandainya kita tidak menaruh styrofoam ini, maka sudah dipastikan kaca dasar akuarium kita ini cepat pecah, teman-teman. Nah, jadi ini harus perlu diperhatikan juga ini, jangan sampai kita habis mengisi air jadi pecah dan kemudian beli lagi. Jadi kalau seandainya kita memang
punya uang ya nggak masalah mungkin, tapi bagi kita yang misalnya kekurangan dana untuk membeli akuarium baru ini sangat menyesal kalau saya percaya. Jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang kemudian yang perlu diperhatikan ialah filternya ya. Filter perlu diperhatikan juga di dalam akuarium bagi pecinta ikan arwana pemula. Jadi bagaimana filternya bagus apa enggak. Semakin banyak bahan-bahan yang kita taruh di dalam filter ini, maka semakin bagus juga lah kualitas air kita. Jadi filter-filter yang perlu digunakan itu ialah seperti kapas, kemudian ring, bioring, biobol, karang jahe, dan bermacam-macam jenis filter. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi filter yang digunakan kalau untuk akuarium misalnya kita masih filternya di atas, itu yang paling ideal dan murah. Ini ideal saya sarankan. Sudah ideal, dia murah, bisa menggunakan yang kaca, kemudian bisa juga menggunakan yang dari talang air. Dari talang air ini idealnya teman-teman karena dia sudah murah, kemudian dia ringan. Jadi beban di atas akuarium itu tidak terlalu berat itu bebannya. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat teman-teman. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan ialah pompa. Jadi pompa di dalam akuarium ini sangat perlu diperhatikan. Kalau untuk minimal pompa misalnya panjang ukuran itu akuarium itu 100 sampai 120 cm, itu pompa yang harus kita gunakan itu ialah 2000 maksudnya, maksud saya 2000 liter per jam. Itu pompa yang paling ideal untuk kita menggunakan panjang akuarium dari 100 cm sampai ke 120 cm. Karena makin besar pompa maka semakin baguslah pertukaran air di dalam akuarium tersebut, dan kemudian kotoran-kotoran akan cepat tersedot oleh pompa itu sendiri. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk pecinta arwana pemula, karena selain akuariumnya, kemudian styrofoamnya, habis itu filternya, kemudian pompanya, yang kelima nih teman-teman, yang terakhir ialah yang harus diperhatikan ialah air. Ya, air dalam akuarium ini memang sangat penting. Jadi air itu harus diendapkan dulu, ataupun kita masukkan dulu di dalam akuarium ini, diendapkan, baru 2 hari kemudian baru ikan boleh masuk ke dalamnya. Jadi idealnya air ini terus dipompa ya teman-teman, jadi supaya biar air ini lebih bagus. Oke, itu aja dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pecinta ikan arwana pemula, dan semangat terus bagi kalian yang baru pemula untuk memelihara ikan arwana. Karena memelihara ikan arwana ini kalau kita tahu caranya teman-teman, ternyata cukup mudah. Jadi kita bisa sendiri meminimalisir bagaimana caranya agar ikan arwana ini tidak menyusahkan kita untuk mengurusnya. Jadi kalau memang kita misalnya jarang sekali, misalnya kalau kita udah tahu, maka memelihara ikan arwana ini ternyata cukup gampang juga teman-teman. Tapi kalau memang kita tidak tahu triknya, maka bisa berakibat fatal bagi ikan kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang telah mendukung channel ini, terima kasih bagi kalian yang telah menonton channel ini, dan jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.